Sebelum kita memulai sesi pertama kita bersatu dalam doa dulu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang masih menyertai kami hingga pada saat malam hari ini. Kami sungguh sangat bersyukur karena Engkau masih menyertai kami dan memberkati kami hingga pada saat outreach kedua kami. Kami akan memulai outreach sesi pertama kali ini. Kiranya Kau memberkati mulai dari awal pertengahan akhirnya. Doa kami Tuhan, terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Oke. Sebelumnya aku mau perkenalan diri dulu nih. Kan teman-teman juga nggak tahu kan siapa aku atau ada yang sebelumnya pernah join, jadi aku bakal perkenalin diri ya. Kenalin, nama aku Zevanya, aku dari jurusan manajemen Universitas Sumatera Utara semester 3. Dan kali ini aku akan menjadi moderator yang akan membawa acara dari awal pertengahan sampai akhir. Jadi teman-teman bisa dong aktifin kameranya, soalnya kan biar kita saling kenal ya. Masa cuma krunya doang gitu yang aktif kamera, kan nggak seru gitu. Jadi kayak lihat aja, biar saling interaksi. Dan jangan lupa untuk aktifkan virtual background. Tapi sebelumnya aku mohon maaf nih, karena aku nggak bisa pakai virtual background, dikarenakan laptopku agak bermasalah di bagian latarnya. Jadi ya mohon maaf sekali, tapi teman-teman yang bisa dipakai ya. Kemudian jangan lupa untuk download lembar soal dan jawaban, karena kita akan pakai di hari Minggu. Itu gunanya apa? Karena nanti kita ada bagian menyelesaikan soal, psikologi, atau apapun itu yang bakal membawa teman-teman cocok atau tidak di bidang itu nanti. Dan kemudian aku juga mau mengingatkan teman-teman untuk bawa penggaris, pulpen, lembar print untuk hari Minggu nanti. Setelah itu, jangan lupa juga untuk mengisi absensi sesi pertama yang akan disediakan oleh panitia di kolom chat. Jadi teman-teman bisa mengisi absensi nanti sesuai dengan sesi speaker yang teman-teman ikuti pada hari ini. Karena kan sesi pertama kita mengikuti oleh speakernya C. Josephine. Jadi teman-teman cuma mengisinya di bagian C. Josephine aja gitu. Aku juga mau kenalin nih C. Josephine yang cantik yang udah sedia di sini sebagai speaker pertama kita. Halo C. Dan aku sebelumnya mau bacain profilnya. Namanya adalah Josephine Litwina Winardi. Cece ini lahir dan besar di Medan pada tanggal 26 Oktober 1999. Josephine menemukan kesenangan mengekspresikan dirinya melalui seni. Menjelang masa-masa tamat SMA, ia menemukan dirinya terhibur oleh film karena ia merasakan bahwa ada sosok yang mengerti permasalahan di dalam film-film yang ia tonton. Sebuah perasaan ingin menciptakan karya yang dapat menyentuh hati pribadi lain, itulah yang mendorongnya untuk mengambil jurusan perfilman sebagai studi kuliahnya di LaSalle College of the Arts Singapura. Setelah tamat dari LaSalle College of the Arts Singapura di tahun 2020 pada bulan Agustus, Josephine mengambil keputusan untuk kembali ke Indonesia untuk melanjutkan karirnya di bidang film. Sekarang ia sedang bekerja dalam sebuah proyek dan kedepannya ia berharap untuk dapat menciptakan karya-karya yang dapat menyentuh hati orang-orang. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, aku mau serahin ini kepada Josephine untuk menjelaskan, memaparkan. Gitu ya. Terima kasih. Oke, makasih Zevanya. Salam kenal semuanya. Hai. Aku Josephine, panggilnya Jo aja atau apa, terserah, bebas. Oke, jadi hari ini aku mau jelasin sedikit tentang jurusan film. Mungkin jurusan yang nggak terlalu sering diomongin atau apa gitu mungkin ya. Jurusannya cukup asing buat aku juga pribadi di awalnya, cuman ya nanti kita dengar ceritanya, kayak mana aku bisa masuk ke dalam jurusan film. Oke, ya tadi udah dibacain ya profilku. Secara singkat ya, basically aku lahir dan besar di Medan. Hai. Terus habis itu ya udah kuliah di Singapura, pulang dari Singapura aku balik lagi ke Indonesia. Sekarang aku lagi kerja di industri perfilman di Indonesia. Ya, oke, kita lanjut ya. Oke, jadi pertanyaan pertama adalah kenapa bisa pilih jurusan film, which is an interesting story sendiri. Basically awalnya itu aku nggak tahu mau kuliah apa. Cuman memang aku tahu aku mau kuliah dari dulu. Tapi secara akademis aku memang nggak yang paling hebat dan memang dari dulu nilai rapatku itu nggak pernah bagus gitu loh istilahnya. Jadi kayak rata-rata, pokoknya lulus ya lulus gitu loh. Karena memang nggak bakat secara akademis. Tapi ketika aku renungkan lagi apa sih yang sebenarnya aku sukai, apa yang menjadi passionku dan sebagainya, aku temui memang aku suka di seni. Seni itu memang sesuatu yang menarik buat aku. Seni tampil, seni rupa, apapun yang berbentuk seni pokoknya gitu. Dan aku nyadar itu kenapa, karena memang aku suka mengekspresikan diri dari seni. Aku suka bercerita dan sebagainya. Nah, karena itu aku tuh mulai research tentang
apa sih jurusan yang di seni yang bisa aku ambil. Oke? Dan ini ngasal research-nya, benar-benar kayak ya udah research di Google kayak jurusan-jurusan seni. Dan ketika aku research itu, aku ketemu satu jurusan namanya film. Dan itu strike in my mind gitu, kayak, interesting. Aku pelajari lagi jurusannya film. Dan apa aja sih, kayak dalam pikiranku ya film ya udah syuting film Hollywood bla 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 dan sebagainya. Jadi aku pikir kayak oke, aku nggak di depan umum, aku di belakang kamera, tapi aku bercerita, which is something interesting. Dan di momen itu juga aku senang dengan fotografi. Jadi aku tuh memang suka visual udahannya. Jadi kayak oke, good combination, maybe aku coba di sini. Itu benar-benar nyoba, asal banget gitu loh. Aku tuh mulai masukin portfolio, mulai masukin semua karya-karyaku yang ya video-video rumah, video-video pendek di rumah gitu loh, vlog-vlognya dan yang nggak jelas gitu loh. Dulu aku masukin semuanya untuk daftar di kuliah perfilman di Singapura di LaSalle. Dan amazingly masuk guys. Jadi suatu hari itu aku lagi belajar untuk UN, aku lagi belajar kimia di tempat tidur, udah ketiduran nih gitu loh. Tiba-tiba ada yang nelfon HP-ku. Habis itu kayak pas waktu aku angkat, itu orangnya ngomong di HP-nya kayak kamu dapat telepon dari Singapura, kamu mau terima nggak? So kayak ya udah aku terima. Akhirnya aku diinterview langsung di telepon itu, dan habis itu di situ mereka langsung bilang kayak oke, kita mau kamu masuk ke dalam kamu dapat satu posisi di dalam kita punya jurusan ini gitu loh istilahnya. Kita tunggu aja nanti berkas-berkasnya bla 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 bla. Dan ketika itu kayak wow, what? Padahal aku iseng, benar-benar iseng untuk daftar bla bla bla, kirain nggak bakal masuk karena kayak apa portfolioku gitu loh. Tapi dikasih kesempatan, katanya mereka melihat sebuah potensi dan ya udah akhirnya secara singkat aku masuk gitu loh. Nah, udah puji Tuhan pas aku masuk itu bukan salah jurusan. Jadi ketika aku masuk tuh aku benar-benar kayak oh ya udah sekedar masuk dan kayak kita belajar film. Pas aku benar-benar pelajari, mendalami, rupanya film itu bukan sekedar film gitu lah, bukan cuma sekedar entertainment, cuman memang sesuatu yang menurutku kuat. Dan puji Tuhan Tuhan kasih visi di area ini. Tuhan kasih visi buat hidupku kayak aku bakal bekerja di area sini. Dan Tuhan bakal pakai aku di area sini, which is nice. Jadi begitu secara singkatnya guys. Ayo kita lanjut ya. Kita boleh lanjut slide. Oke. Jadi apa yang mesti dikuasai untuk masuk ke dalam jurusan perfilman? Ya kita lanjut. Slide-nya boleh dilanjut. Alright. Nah guys, jadi jurusan perfilman itu bakal banyak banget yang kita pelajari, dan pastinya semua skill basic film atau mungkin basic kamera, basic sound, whatever itu penting untuk kita ngerti sebelum kita masuk. Sebenarnya bakal membantu. Tapi guys, aku masuk dengan tangan kosong. Nggak, kemarin tuh aku masuk bener-bener dengan pikiran kayak oke, aku akan pelajari semuanya di kuliah. Tapi dan itu nggak apa-apa gitu loh istilahnya. It's not a problem to do that. Kita nggak apa-apa masuk dengan tangan kosong. Tapi hal yang paling aku ingin tegasin untuk sebelum kita masuk nih adalah kita perlu sebuah niat yang kuat. Kita perlu sebuah alasan dan tujuan yang kuat untuk masuk ke dalam jurusan tersebut. Karena jurusan itu adalah jurusan film ini dan banyak jurusan lain sih. Cuman aku mau spesifik ngomong sama tentang film ini, itu jurusan yang sangat keras karena kita itu kerjasama dalam satu tim yang nggak kecil ya guys, minimal tuh kayak bisa 30 orang dalam satu tim dan sebagainya, karena departemennya banyak nih. Nah, di tim-tim ini kita akan banyak dealing dengan manusia lain, ego manusia lain, kita bakal banyak gesekan, kena marah, kena banting sini sana, dan itu keras dunianya. Dan nggak sedikit teman-temanku tuh drop out dari kuliah gitu loh istilahnya, baru semester 1 gitu loh. Jadi tapi puji Tuhannya aku nggak drop out, walaupun aku sempat down gitu pas waktu kuliah, karena awalnya niatku tuh nggak kuat. Tapi pas waktu di dalam kuliahnya, niatku tuh diperkuat sama Tuhan. Dan untungnya walaupun aku down, aku tetap jalan lagi, karena memang Tuhan kasih visi yang besar di dalam dunia ini gitu loh istilahnya. Jadi sebelum kalian masuk ke dalam jurusan apapun sih, bukan cuma film, please punya hati yang kuat di situ gitu loh istilahnya. Kenapa? Tanya aja sama kalian, kenapa kalian pilih mau masuk ke dalam sini? Daripada kalian down nantinya gitu loh. Nah, niat ini, alasan ini, tujuan ini yang bakal bantu kalian tetap jalan nanti walaupun dunia keras gitu, guys. Ya, oke, ya kita next. Nah,
Aku baca ya, dunia perfilman ini adalah dunia yang cukup keras dan mengintimidasi, serta dapat menyentuh hal-hal yang sensitif dalam kepribadian kita masing-masing. Itu salah satu alasan mengapa banyak orang memilih untuk keluar dari jurusan ini, baik dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Nah, ketika aku masuk kuliah perfilman, baru semester 1 ini udah ada 5 orang yang drop out. By semester 2 kita mau naik ke tingkat mesti ke tahun kedua, itu udah ada 10 orang yang drop out. Dan itu saking kerasnya gitu loh istilahnya. Mereka drop out bener-bener karena kayak, oh aku nggak bisa kena marah terus, atau aku nggak tahan di dalam dunia ini, aku rasa kayak terlalu egois dan aku nggak bisa kerja sama orang lain gitu loh. Dan itu karena memang mereka kurang merasa, oh maybe film itu bukan tempatku gitu. That's why aku bilang sekali lagi, kalau memang mau masuk dan mau menjalani ini, kalian harus benar-benar kuat secara niat, kayak memang pingin karena kalian punya visi di sini gitu loh. Itu yang bakal bantu kalian jalan nantinya. Oke? Dan penyertaan Tuhan, definitely. Cuman visi itu yang dikasih sama Tuhan, itu yang paling penting. Ya, itu guys. Oke? Yuk, kita lanjut. Oke, jadi kita belajar apa aja di dalam jurusan perfilman ini. Oke, yang pertama itu definitely pastinya apa itu film. Film itu ada banyak banget jenisnya, guys. Ada yang film pendek, ada yang film panjang, ada yang film dokumenter, naratif, ada yang eksperimental, ada banyak banget jenisnya. Belum lagi genre-genrenya, bla 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 bla. Nah, itu sangat sangat penting untuk kita ngerti, karena untuk kita mau menyampaikan sesuatu, misalnya kita mau menyampaikan sebuah cerita dengan cara apa yang paling efektif, dengan bentuk film apa yang paling efektif yang kita bisa sampaikan cerita ini, itu sangat penting untuk kita pelajari. Jadi salah satu yang bakal digarap nanti pas waktu di perkuliahan. Juga perbedaan di antara film, karena film itu kan audio visual nih. Dan film sama iklan, sama konten, sama series, itu memang semua bentuknya secara teknis sama. Tapi kalau misalnya kita perhatiin, itu sebenarnya berbeda, karena memang formatnya beda, tujuan dari film itu beda, tujuan dari iklan itu berbeda pastinya. Dan itu bisa kelihatan tuh nanti kalau misalnya dikupas, dibelah di jurusan perfilman ini, kayak kalian bakal, oh ini rupanya gitu loh istilahnya. Ini rupanya kenapa di dalam iklan kita nggak merasakan emosi-emosi seperti ini. Ini rupanya kenapa gini-gini gitulah. Ya, kira-kiranya. Nah, selain dari apa itu film in general, formatnya bla bla bla, itu kita bakal belajar tentang sejarah evolusi film dan kritikalnya film serta jenis-jenisnya. Nah, sejarah film itu sangat penting. Karena itu sebenarnya membuka pikiranku lebih dalam tentang film ini. Jadi kan guys, kita biasanya nonton film itu film Hollywood kan. Karena itu yang paling massal yang bisa kita tonton. Tapi kalau misalnya kalian sempat aja nyentuh film Prancis misalnya, atau film Eropa misalnya, itu bentuknya beda banget guys, kalian bakal terkejut, karena kayak, masa ini film sih, kayak video gitu loh istilahnya, kayak bukan film, karena dia nggak seindah film Hollywood, tapi karena film itu seperti itu, dia menyentuh sisi lain gitu. Nah, dan kenapa film Prancis itu terbentuk seperti ini, kenapa film India itu banyak nyanyi-nyanyinya, nah itu karena sejarahnya mereka. Nah, setiap negara atau setiap pribadi itu mengalami sesuatu dalam kehidupan mereka, dan itu yang membentuk karya mereka. Orang India itu, negara India itu mengalami sesuatu dalam selama sejarah mereka, makanya akhirnya mereka punya film banyak nari-narinya, banyak nyanyi-nyanyinya, gitu guys. Itu sangat menarik bagi, karena aku banyak belajar tentang sosiologi manusia lah gitu loh, kayak kenapa ini begini, jadi lebih mengerti orang di sekitar kita. Nah, evolusi film juga, dari awalnya film yang nggak ada suara, yang pakai celluloid, bla bla bla, yang bisa jadi sampai digital kayak sekarang, yang ada visual effects-nya, yang ada tembak-tembaknya, semua itu semuanya evolusinya. Dan kita pelajari itu juga nanti, dan itu sangat menarik karena kayak wah, gimana manusia bisa berkembang sampai kayak gini sekarang. Oke. Sama film secara kritis. Nah, kita nanti bakal belah nih per frame, per shot, ini artinya apa, filmnya ini apa, dan sebagainya. Itu panjang banget ceritanya, tapi itu yang justru membuat film sangat menarik. Oke guys, sama jenis-jenis film, of course, genre-nya, sub-genre-nya, film drama bedanya sama film horor, ada film horor yang tidak seperti film horor biasanya, nah itu bakal dibelah dah pokoknya. Oke, aku lanjut. Berbagai departemen dan proses pembuatan sebuah film. Nah,
ini lebih ke arah prakteknya nanti. Jadi di kuliah itu kita bakal banyak banget praktek, guys. Setiap semester itu ada minimal 1 project, guys. Dan di praktek ini kita bakal belajar setiap departemen film, oke? Dan tata syuting lah ibaratnya gitu. Setiap departemen dalam film itu aku mau jelasin deh, pelan-pelan. Film itu terbagi 3, ada praproduksi, produksi, sama post production. Ini semua pada tahu pastinya lah, oke? Dan pre-production itu biasanya dihandle oleh 3 main departemen. Pasti departemen lain ikut sih, tapi yang paling main itu yang menghandle itu 3, which is producer, director, sama screenwriter. Nah, ini tuh lebih ke arah awal-awalnya kita tuh ngeplan, rencanakan filmnya seperti apa, bakal nanti jalannya gimana, dan sebagai produser itu lebih ngarah ke logistik, budgeting, dan sebagainya. Sutradara itu lebih ngarah ke kreatif, jadi otaknya sebuah film itu adalah sutradara. Terus habis itu penulis ini lebih ngarah ke ceritanya, jadi penulis ini yang nulis, screenwriter, dan sebagainya itu ya. Nanti masuk ke production. Nah, production ini banyak nih, on set tuh banyak nih krunya. Ada yang di bagian kamera, pasti tahu ya kamera, ada yang di bagian sound, ada yang di bagian art itu yang buat yang buat setnya, yang desain look filmnya kayak mana, itu termasuk kostum, termasuk makeup, dan sebagainya. Pokoknya everything yang kita lihat visualnya itu adalah art ya. Habis itu nanti ada lagi yang bagian banyak deh, pokoknya masih ada lagi. Nah, ada lagi yang bagian kayak yang ngurusin talent, yang ngurusin extras, itu juga termasuk departemen-departemen dalam sebuah film. Jadi itu pecahannya banyak sebenarnya. Oke, terus kita masuk ke departemen post production. Post production kita tahu lah ya, editor, ada yang bagian sound editor, sound designer, itu yang desain benar-benar cukup sound aja gitu loh istilahnya. Ada juga yang bagian online editor, which is VFX, visual effects-nya, animasinya, itu online editor namanya. Nah, ini semuanya departemen film, dan itu bakal banyak lagi pecahannya nanti kalau misalnya kalian dalemi. Tapi ya kira-kira begitulah ya. Oke, kita lanjut ke ini ada sistem dan lingkungan pembuatan film serta pendistribusian film di berbagai tempat. Nah, kita juga bakal pelajari sistem dan lingkungan pembuatan film. Jadi tata syuting, gimana prosesnya, hierarkinya gimana, ini siapa yang ngomong ke departemen mana, ngomong ke mana, pokoknya cara tata strukturnya lah. Dan kita juga bakal belajar film ini ketika kita udah jadi nih, udah jadi produk, terus kita mau distribusikan kemana? Mau ke bioskop kah, mau ke festival kah, mau online, YouTube, atau platform kayak Netflix. Nah, itu bakal bisnis film itu bakal juga dipelajari di situ ya. Oke. Terus yang terakhir dan yang paling penting adalah kita bakal belajar untuk mengenali diri kita lebih lagi. Nah, ini yang buat aku tercantol dalam film, guys. Karena film itu adalah sebuah seni, dan seni itu adalah sebuah ekspresi diri. Oke? Dan seni itu adalah sesuatu yang dekat sama kita, memang dekat sama pribadi kita. Makanya di film ini kita justru karena kita bercerita, karena kita belajar untuk menceritakan apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang kita lihat. Nah, karena itu jadinya kita lebih belajar untuk kayak, oh, rupanya aku kayak gini karakternya, rupanya pribadiku kayak gini, ini rupanya kekuranganku, ini rupanya kelemahanku. Dan itu sangat membentuk kita nanti ke depannya. Belum lagi kita harus belajar untuk teamwork, bla bla bla. Nanti itu bakal sangat membentuk kita nanti ke depan. Jadi film ini sesuatu yang sangat keras, tapi ya oke lah, kita jadi manusia yang lebih baik, I guess. Ya, gitu guys. Itu yang apa kita pelajari nantinya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Oke. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita tuh semakin tajam di bidang film? Ya. Nah, definitely pastinya aku bakal rekomendasikan memperluas pengetahuan tentang film. Secara teknis maupun kreatif, guys, please jangan malas-malas kalau misalnya memang di perfilman ini kita benar-benar banyak harus research. Maksudnya di kuliah kita bisa belajar segepok pelajaran, tapi maksudnya nggak cukup gitu loh istilahnya. Dunia ini sangat luas dan kita mempelajari seluruh dunia sebenarnya. Karena film itu kan membuat itu kayak mewujudkan sebuah dunia dalam frame 2 dimension gitu guys. Jadi kuliah aja nggak cukup,
mendingan masih kayak lebih enak kalau misalnya kita tuh bisa lebih dalam lagi memperdalamnya. Apalagi kalau misalnya kita udah ketemu specifically jenis film apa yang kita suka sih, atau jenis sutradara apa sih yang kita suka, dan kenapa kamu suka sama sutradara ini, apa signature dia, apa yang dia buat kalian rasakan gitu loh. Itu penting banget. Jadi kayak kalau kalian udah tahu atau kalian udah tahu kalian ada niat atau interested di sini, dalamilah, memperdalam, baca banyak buku, nonton banyak film, itu sangat penting. Dan pelajari kenapa kalian suka film ini, apa yang buat kalian tertarik untuk nonton ini, bisa sampai 2 atau 3 kali, gitu. Guys, itu semua secara psikologi sih bermainnya dan sebagainya. Cuman itu juga yang membuat kalian nanti lebih kuat untuk storytelling dan sebagainya. Yang kedua, practice, always practice. Teknis, kreatif, semuanya selalu practice. Nggak ada orang yang sekali buat film langsung bagus. Pasti orang yang pertama kali buat film, itu film yang mereka nanti nonton 10 tahun kemudian, mereka pasti kayak, aduh malu banget buat ini dulu. Gitu lah. Jadi pasti harus latihan, mau menulis kah, mau kamera kah, mau sound kah, mau edit kah, itu tetap harus latihan. Karena ya kalau misalnya kayak gitu, ya jam terbang sih. The more you do it, the better you get. Itu guys, itu biar kalian bisa lebih mempertajam skill ataupun kreativitasan kalian. Oke, kita lanjut. Alright, jadi film itu berapa lama ya kuliahnya biasanya? Kalau misalnya di Singapura, di LaSalle ya, kemarin aku itu 3 tahun. Karena memang standarnya di Singapura itu biasanya kuliah untuk S1 itu 3 tahun. Tapi kalau misalnya aku udah ngobrol-ngobrol sama beberapa orang yang ada di perkuliahan film di Indonesia, dan mereka itu kira-kira sama seperti perkuliahan lain sih, minimal 3,5 tahun atau sampai 4 tahun. Tapi guys, ketika kita males, kita seumur hidup kuliah. Gak jarang loh yang seumur hidup kuliah menjadi mahasiswa abadi. Karena kuliah perfilman cukup bebas. Jadi kayak kita bebas untuk menentukan pilihan kita. Jadi kalau memang kita akhirnya, males deh masuk kampus, males deh nemuin dosen dan sebagainya, ya hasilnya kita bakal nggak tamat-tamat. Tapi rekomendasiku tamatin ya. Oke, gitu guys. Ya, oke, kita lanjut. Alright, nah peluang kerja film itu apa aja? Nah, ini memang sesuatu yang mengkhawatirkan, apalagi dalam bidang seni ya, mungkin sama orang tua kita juga. Dan aku juga awalnya mengalami kekhawatiran itu. Tapi kalau mau dilihat dari semua bidang juga pasti ada resikonya sendiri masing-masing. Tapi aku mau bilang aja, jangan takut. Di dalam dunia ini jangan takut. Dikejar, pasti ada peluangnya kok. Tuhan nggak tinggalkan kita sendiri. Nah, peluang kerja apa aja ya? Kalau misalnya dalam dunia perfilman sendiri, itu sesuai dengan departemen yang tadi aku bilang. Kalian bisa jadi director, bisa jadi DOP, bisa jadi asisten sutradara. Asisten director itu sangat penting. Itu manajemennya area film. Bisa jadi bagian art director, production designer, sound recordist, editor, dan sebagainya ya. Nah, itu kalau misalnya di dalam perfilman self. Kalau misalnya di luar perfilman, sebenarnya kalian itu cukup banyak belajar skill-skill lain. Karena di film, ya bayangin ya, kita itu lagi menciptakan sebuah dunia, di dalam sebuah kamera, ya. Tapi ketika kita menciptakan sebuah dunia, pasti kita pelajari dong, di dunia itu ada apa. Atau kita lagi membangun sebuah dunia. Aku ketika kuliah kemarin itu spesialismenya di art. Jadi aku tuh bangun set, aku tuh building set, buat properti, kostum, semua itu aku garap di sana. Nah, ketika aku pelajari nih art, aku belajar desain, aku belajar Illustrator, itu semua tak pegang-pegang. Karena itu memang requirement-nya. Dan aku belajar interior design, guys. Keluar dari kuliah film, aku bisa ngerjain interior design, walaupun mungkin nggak maksimal. Tapi kalau aku dalamin lagi, aku pelajari itu benar-benar interior design. Karena kita desain set, kita harus benar-benar bangun set dari kayu, dari bricks, semua itu material itu kita bangun. Dan aku juga belajar product design, karena aku buat properti kan. Aku buat meja, aku buat ini, itu juga kita pelajari. Nah, banyak hal yang kita bakal pelajari di perfilman di luar yang dunia perfilman gitu loh. Dan aku ada list nih beberapa dari beberapa job-job yang bisa kita lakukan sebagai anak film di luar film.
Salah satunya adalah content creator atau iklan, itu banyak banget yang ngerjain itu sekarang. Graphic designer, product designer, ada yang jadi music producer, biasanya yang di filmnya awalnya dia kerjain sound dan sebagainya, itu dia bakal banyak garap ke musik juga. Karena teknisnya sama sebenarnya, cuman ya beda ini output formatnya aja yang beda. Ada yang jadi event organizer, jurnalis, copywriter, fotografer dan sebagainya. Masih banyak lagi tuh guys. Ya, jadi ya maksudnya gitu. Kita banyak belajar skill-skill di luar dari perfilman. Tapi ya sedihnya cuman kita nggak tercatat kalau misalnya kita belajar itu. Jadi kita cuman tamat dengan gelar film itu doang. Jadi kalau misalnya kita mau melamar di sesuatu tempat yang profesional, sebagai misalnya kamu melamar sebagai seorang jurnalis di kantor yang profesional, mungkin mereka nggak bakal terlalu menerima kamu karena CV kamu cuma bilang kamu filmmaker gitu guys. Tapi kalau misalnya kalian mau garap dunia luar tanpa harus melewati sesuatu yang profesional, kalian bakal punya skillnya, which is amazing gitu guys. Ya, oke, kita lanjut. Oke. Oh, kita udah selesai. Jadi kira-kira gitu jurusan perfilman ini. Kalau memang ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, aku bersedia untuk menjawab. Oke, makasih Kak Josephine. Kayaknya yang iseng-iseng ini berdampak baik ya. Bisa dicoba juga nih kalau iseng-iseng gini. Iseng-iseng tapi jangan gegabah ya, dipikirkan lagi. Aku udah berusaha juga kan, nggak dapat. Mungkin coba-coba aja dulu. Selagi masih ada waktu boleh. Yang penting dipikir. Ada pertanyaan nih, C. Ya. Yang pertama dari Howard. Kak, kalau perfilman ada belajar tentang acting atau cuma tentang membuat film aja? Oke. Jawab sih. Ini langsung dijawab nih? Iya. Oke. Hi Howard. Jadi di perfilman tuh gini, kita harus ngerti acting. Karena kalau misalnya kita mau jadi sutradara, kita mau jadi director, kita bakal nge-coach actors-nya pastinya kan. Jadi kita juga harus ngerti gimana cara acting, gimana cara bawa emosi, dan gimana cara mengeluarkan emosi pokoknya gitu. Nah, di project pertamaku pas waktu aku masuk kuliah film, itu kami disuruh buat film 5 menit tentang pengalaman kita, pengalaman pendek doang, slice of life. Tentu kita harus peranin sendiri. Jadi yes, kita belajar acting. Walaupun tidak mendalami sekali, tapi kita tetap pelajari di dalam penyutradaraan. Gitu. Ini ada pertanyaan lanjutan nih dari Natasha Angelatan. Kak, izin bertanya bagaimana cara agar emosi sampai ke penonton lewat film tanpa terasa lebay, tapi juga emosi dan pesan filmnya tetap tersampaikan, Kak. Misalnya film genre drama begitu. Terima kasih, Kak. Mungkin lebih kayak drakor sih. Susah sih. Maksudnya kayak itu memang challenge-nya untuk setiap filmmaker. Kalau yang aku pelajari, selain dari actingnya talent ya, framing shots atau apapun yang kita masukin dalam frame, misalnya kita masukin sebuah bunga atau apapun itu namanya visual vocabulary. Itu ngefek secara tidak langsung dalam kita punya psikologi. Nah, kenapa aku bilang film itu media yang sangat kuat? Karena film itu bisa nyentuh kita tanpa kita sadar gitu loh. Aku pernah nonton film selama 2 jam, dan aku nggak ngerti filmnya sama sekali. Kalian pernah nonton Lost in Translation nggak? Ada yang pernah nonton nggak? Oke, anyways, filmnya Lost in Translation ya. Aku nonton, tapi aku nggak terlalu ngerti lah ceritanya apa sih dan sebagainya. Cuman kayak dia kelihatannya seperti dia hilang di Jepang gitu. Tapi ketika aku selesai nonton, ada sebuah emosi dalam pikiran gue itu kayak, aku kok merasa hilang ya? Gitu. Padahal ceritanya simple banget. Tapi memang itu inti dari ceritanya adalah kita lost. Dan itu bukan dari acting. Actingnya ya cuman dia lagi sendirian, dia lagi lonely, bla bla bla. Tapi maksudnya itu lebih ke arah cara mereka frame, cara mereka shoot Jepang itu kayak mana sih bentuknya. Nah, itu semua dipelajari sih di film. Kalau gimana caranya itu banyak, panjang banget prosesnya selain dari acting. Nah, kalau misalnya di acting juga itu ada namanya subtext. Dia kayak kita kasih motivasi yang bukan di surface level, bukan di depan gitu. Jadi kalau misalnya orang acting misalnya lagi sedih, orang yang lagi sedih tuh bisa actingnya gini.
dan tuh kelihatan sedih gitu loh istilahnya. Itu subtext. Nah, itu bakal semua dipelajari sih di perfilman guys. Panjang kalau saya mau dijelasin semuanya. Gitu kira-kira. Selanjutnya ya. Ini dari Ya. Wendy Setiawan. Ada nggak spesifikasi genre film dalam project? Kalau ada project genre horor, terus kita nggak suka nih genre horor, apakah itu bisa jadi halangan kita untuk buat film? Enggak, no. Aku kenal banyak filmmakers yang dia cuma specifically fokus di satu genre. Itu nggak halangan kok, karena memang setiap manusia punya apa sih namanya, kesukaan berbeda-beda. Ya, gitu. Terus ini ada lagi dari, bentar, tadi aku lupa namanya siapa. Ini dari Rafael. Kak, biasanya modal dalam membuat film itu berapa ya? Atau tergantung genre? Unik banget nggak sih pertanyaan? Kalau bilang tergantung genre, sometimes yes, tapi nggak juga sih. Ada kok drama yang simple banget tapi budgetnya gede-gedean. Biasanya modalnya berapa? Agak sulit ya guys. Cuman kalau mau proper normalnya biasanya bisa sampai, aku sekarang dengar film pendek itu minimal 20 mil ke atas gitu. Tapi itu yang proper, yang benar-benar kru proper ya, yang benar-benar pakai kamera yang benar-benar, lighting yang benar-benar. Tapi dengan budget apapun kalian bisa buat sih sebenarnya. Nggak harus yang gede. Gitu. Ini ada yang terakhir ya, Cek. Dari Evan Jason Wang. Kak, hal terberat dan ringan dari kuliah perfilman apa aja? Oke. Aku mulai dari hal terberat ya. Oh enggak deh, aku mulai dari hal teringan deh, biar enak ceritanya. Hal teringan itu adalah memang suka. Jadi asik guys, kita tiap hari masuk ke dalam kelas itu benar-benar kita tuh nggak belajar textbook. Kita tuh belajarnya apa sih, sok filosofis satu sama lain. Jadi tanyain kenapa framingnya tinggi kayak gini gitu loh istilahnya. Oh ya karena tinggi ini melambangkan gini 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 gini, banyak bacot sih sebenarnya. Cuman kayak kita menemukan hal yang baru gitu loh. Asik aja karena kita setiap hari masuk ke kelas tuh nonton film. Jadi who wouldn't like that, right? Yeah, it's fun, it's really fun. Tiap hari kita nemuin sesuatu yang baru, tiap hari kita pelajari sesuatu yang unusual. Nah, tapi kalau misalnya beratnya adalah lagi-lagi kembali lagi aku ngomong tentang gesekan. Di film itu dunianya keras banget, dan apalagi kalau misalnya kalian praktek on set, sedikit bocoran, di set itu selalu buru-buru, selalu dikejar sama waktu, karena waktu itu sama dengan uang di film ini guys. Jadi lebih banyak waktu yang terbuang, lebih banyak uang yang terbuang, dan biasanya produser tuh nggak suka kayak gitu. Jadi semua orang di lokasi set, di syutingan itu selalu diburu-buru, dan itu tidak menutup kemungkinan kalau misalnya semua orang itu bakal mulutnya mulai kasar, apa sih, laganya mulai emosi dan sebagainya gitu. Dan kalau kita yang baperan sih agak sulit di situ, tapi aku juga baperan orangnya. Nah, lagi-lagi kembali ke niat itu, makanya biar bisa kita bertahan terus di sana. Egois manusia itu sih paling kasar, paling susah lah dihandle di perfilman ini. Ya, nggak banyak yang nggak sedikit yang langsung mentalnya down karena masuk film. Tapi ya gitulah. Tapi it's good kok, it's good. Yang penting kita semua yakin, dan itu bakal ada jalannya untuk ke depannya. Jangan takut. Gitu guys. Tanya ini Cie yang mau bertanya, jadi nggak bisa ya kita bertanya-tanya lagi ya? Ya silakan. Ini Glizelva. Kak, kalau mau masuk perfilman, adakah harus masuk MIA atau IS nggak sih waktu SMA gitu? Bebas. Aku dari IPA pas waktu SMA, karena keluargaku berharap aku masuk kedokteran. IPS juga, kamu bagus kalau misalnya masuk IPS karena kamu banyak belajar sosial kan, jadi itu kan film menggarap sosial sebenarnya. Tapi kamu masuk IPA, kamu belajar matematika, itu juga membantu, fisika juga membantu di film nantinya. Jadi jangan kira nggak ada hitungannya guys, tetap ada. Jadi sebenarnya bebas, up to you. Nggak ngaruh kok dua-duanya. Ini ada lagi nih dari Kairi Chio. Jika kurang kreatif, apakah jurusan film masih bisa direkomendasikan? Ini tergantung personal nggak sih? Iya, definitely. Masih kayak takaran kamu kreatif itu apa gitu loh. Kayak nggak ada takaran pastinya. Kreatif itu sesuai dengan dirimu sendiri.
Kayak kamu mengalami apa, film itu kayak kamu menceritakan apa yang kamu alami kok. Kamu nggak menceritakan hal yang nggak kamu alami. Jadi secara kreatif kamu itu adalah kamu sedalam apa merasakan apa yang kamu alami, itu kreatif kamu sebenarnya. Jadi nih jangan merendahkan diri kayak gitu deh gitu loh, istilahnya kayak you are creative, everybody is creative in their own ways ya. Gitu guys. Ada satu lagi nih, pertanyaan yang mungkin bakal jadi untuk semua orang. Ada scholarship-nya nggak sih gitu? Oh, pasti, definitely. Film ada scholarship-nya. Di perkuliahan di Indonesia harusnya ada kok. Tapi kalau misalnya mau ke LaSalle juga ada scholarship-nya tuh. Biasanya per tahun mereka keluarkan. Kalau mau riset untuk LaSalle sih. Kalau kalian ikut pameran-pameran apa sih namanya? Pameran-pameran kuliah itu ada kok, LaSalle selalu masuk kok. Pameran-pameran kuliah ke luar negeri ya. LaSalle tuh selalu masuk. Tapi kalau memang kalian daftar sendiri juga itu gampang. It's pretty simple kok. Mereka punya website cukup jelas. Dan scholarship-nya tertata jelas kok di situ. Tinggal kalian ikutin aja, palingan masukin apa sih namanya, raport dan sebagainya itu. Tapi ya scholarship guys itu melihat nilai. Dan dulu nilaiku kurang bagus di SMA, makanya aku nggak apply. Tapi scholarship sangat membantu. Kalau kalian bisa dapat, banget. Oke, terima kasih buat telah menjawab semua pertanyaannya ya. Dan mungkin buat teman-teman yang udah awalnya bimbang bisa semua pertanyaannya jadi, oh aku bakal masuk nih gitu. Kelihatan muka-mukanya kayak aku pengen masuk banget ini, tapi kayak ada bimbang-bimbangnya, jadi kayak udah terjawab gitu kan ya. Dan karena kita udah selesai di sesi pertama, aku pengen dong kita semua untuk on cam karena bakal photo session. Teman-teman bisa on cam, kita bakal take a photo. Tunjukkan muka kalian yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep, yang cantik-cantik, yang imut-imut. Kan sayang gitu kan kalau off cam. Buat Ci Natalia bisa ya? Oke, silahkan teman-teman untuk on cam, buat juga background-nya, virtual background-nya. Oh, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Yang penting ada muka kalian. Oke, silahkan. Saya panggil aja Stephanie, Berlin, Sarah, Diana, Cheryl, Jesslyn, Yuda. Ayo, ayo. Filbert ini ada background-nya aja, tapi orangnya nggak ada. Oke. Oke, yang nggak bisa ngomong kan nggak apa-apa. Ya, kita foto ya. Jesslyn, Febriando, Bintang, Diana. Oke, ya udah aku langsung foto aja ya. 1, 2, 3, say cheese. Oke. Kenapa Rafael? Cuma ada jarinya, mana mukanya? Oke, itu aja sih kayaknya. Sekali aja cukup atau mau sekali lagi? Lagi dong, kurang Oke, gitu kan. oke. Nggak nampol ya. 1, 2, 3, say cheese. Oke. Terima kasih juga buat Ci Josephine atas tadi penjelasannya. Makasih banyak untuk kesempatannya juga. Dan kita akan mulai sesi kedua di jam 19.45. Kita akan break sebentar 5 menit. Jadi teman-teman yang pengen makan, minum, tidur bisa, tapi 5 menit setelahnya bisa balik lagi gitu ya. Oke, terima kasih. Tapi sebelumnya kita doa dulu ya untuk penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang telah menyertai kami hingga selesai sesi pertama ini. Kiranya Kau memberkati kami dan menjawab semua kebimbangan kami tentang apapun yang menjadi persoalan kami untuk masuk ke universitas dan jurusan yang ingin kami pilih. Yang kami akan memulai sesi kedua nanti. Kiranya Kau menyertai juga kami dan menyertai Ci Josephine sebagai speaker kami yang pertama. Dan doa kami di namamu sama-sama kita katakan amin. Oke, teman-teman bisa out atau apa. Nanti kita balik lagi. Terima kasih.